Gue nih mau. Boy, Kirana bodoh kali anakmu ini. Bapak bener, Jenderal. Bludak, kamu tahu bahwa sejarah perompak di negeri Baharimu itu telah berusia panjang. Nggak tahu, Bos. Kamu harus tahu sejarah negerimu. Dan karena itu, aku akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang perompak di negeri Baharimu itu. Oke, Bos. Kisah ini terjadi di Kepulauan Seribu, di sebuah kepulauan di negeri Baharimu itu, pada masa awal Perang Dunia Kedua. Hiduplah segerombolan perompak yang dipimpin oleh Naga Boneng. Seluruh penduduk dari pulau 1 sampai 1000 tak asing lagi dengan nama Naga Boneng. Bersama gerombolannya, mereka terkenal akan kesadisannya dan tidak pandang bulu. Seluruh kapal yang melewati perairan itu dirompaknya. Dari kapal nelayan, kapal layar, kapal api, sampai kapal tentara negeri Belanda juga dirompak habis-habisan oleh mereka. Belanda yang menguasai negeri Bahari itu pun kalang kabut karena beberapa kali kapal yang mengangkut amunisi mereka juga dibajak oleh Naga Boneng. Sang Gubernur Jenderal Stashauer segera mengutus pasukan tentara yang dipimpin oleh Jenderal Baron de Van der Capellen untuk meringkus Naga Boneng. Tapi di sisi lain, Naga Boneng sudah mengetahui rencana Belanda. Dan juga ia memiliki sebuah obsesi untuk menguasai pulau yang lebih dari 1000. Untuk itu, mereka berlayar ke arah barat daya. Selain untuk menghindari penangkapan oleh serdadu Belanda, juga untuk mewujudkan obsesinya menguasai pulau-pulau lainnya. Kejar-kejaran pun terjadi di tengah lautan. Wah, seru kayaknya, Bos. Sangat seru. Sampailah Naga Boneng di Parapat, dan mereka memutuskan untuk mendarat di situ setelah 21 hari berlayar di lautan. Di saat mereka sedang beristirahat, tibalah pula rombongan Jenderal Baron van der Capellen. Mereka, para serdadu Belanda ini, membuat keonaran
dengan mengancam warga-warga di Parapat untuk memberitahukan di mana naga boneng bersembunyi. Para warga ketakutan karena mereka tidak tahu siapa yang dimaksud oleh para serdadu ini. Di tengah intimidasi yang sedang berlangsung, naga boneng mendengar ulah itu. Ulah para serdadu Belanda yang menakut-nakuti warga di Parapat. Untuk itu, naga boneng beserta gerombolan menunjukkan diri dan melawan serdadu Belanda. Mereka bertempur di Parapat hingga akhirnya pasukan Belanda hengkang dari Parapat dan mereka mencari bantuan dari tanah Jawa. Akhirnya karena jasa-jasa gerombolan naga boneng dalam mengusir tentara Belanda tersebut, maka warga di Parapat dan di sekitarnya mengadakan upacara adat dan menganugerahi gelar jenderal kepada naga boneng karena keberaniannya, dan juga memberikan nama marga Bonar sebagai penghormatan tradisi. Sejak itulah naga boneng menjadi Jenderal Naga Bonar. Dan sejak itu Jenderal Naga Bonar segera pensiun dari perompak. Ia tidak lagi membajak lahan dan mulai membangun karir di ketentaraan, membela warga-warga di sekitar Parapat tersebut dari penjajahan Belanda. Semua orang dari Lubuk Pakam sampai ke Medan tahu siapa Naga Bonar. Dan di sana itu ada kuburan Mbak.